Pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Namun saudara, mari kita lihat potret-potret gereja di Eropa, tempat munculnya reformasi 500 tahun yang lalu. Bagaimanakah keadaannya saat ini? Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%, setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%, saudara pasti sudah stres, gak ingat Tuhan Yesus lagi. Yang dikasih Tuhan itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Sekarang mari kita pergi ke satu negara, singkat saja, di Jerman. Apa yang terjadi? Saudara, sebuah sumber mengatakan semakin banyak orang Jerman dewasa ini bukan pergi ke gereja, tapi pergi kepada para perenung, dukun-dukun, ahli-ahli sihir, untuk mendapat penghiburan yang dulunya mereka dapat di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Ini survei membuktikan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Judulnya ini bikin merah telinga ya. Daftar gereja penyembah iblis. Bapak Ibu Saudara, introspeksi gereja diri sendiri ya. Ya, apakah gerejamu termasuk gereja penyembah iblis? Ya. Ya. Gereja yang menyembah Bapa sebagai Allah adalah bapa iblis yang disembah. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Sepanjang abad, sepanjang sejarah kehidupan, tidak pernah ada Bapa disembah. Tidak pernah ada. Kemunculan istilah Bapa pertama kali ada di dalam Yesaya 63 ayat 16, Yesaya 64 ayat 9, itu disebut Ya Allah, Ya Tuhan, Ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Namamu adalah penebus kami ya. Jadi Bapa adalah sebutan untuk Allah. Bapa itu bukan Allah. Bapa adalah sebutan untuk Allah. Di samping itu ada gelar Bapa yang kekal, itu untuk Yesus yang telah diberikan, yang telah dilahirkan, diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5.
Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Ya, Bapa kami yang di surga, artinya Allah yang di surga. Bapa kami itu bukan Bapa ada di surga, tetapi Bapa kami artinya Allah ada di surga. Sebab Yesaya 63 ayat 16 menulis, engkaulah Bapa kami. Istilahnya itu bisa Bapa kami, bisa Bapa kita. Jadi penyembah Bapa, ya, penyembah Bapa 100% penyembah Bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44, Yohanes 8 ayat 24. Nah, inilah daftar gereja penyembah Bapa iblis. 1. Gereja patung, yaitu yang gereja di dalamnya full patung. Ada patung Yesus, ada patung ibunya Yesus, ada patung burung merpati, ada patung entah apapun lagi ya. Ya. Gereja yang patung, full patung, yang disembah adalah patung. Ya. Lalu mereka itu adalah para penyembah Bapa iblis, ya, penyembah hantu Yesus. Di dalam Matius 24 ayat 37 itu disebut hantu Yesus yang diurapi oleh roh setan yang mirip katak. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Ya, kenapa disebut hantu Yesus? Sebab Yesusnya masih sujud pada si Bapa. Jadi dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin sujud pada Allah. Ya. Jadi yang Tuhan Yesus yang sujud pada si Bapa adalah hantu Yesus. Bapaknya itu Bapa iblis, hantu Yesus sujud pada si Bapa, diurapi oleh roh setan yang bentuknya seperti katak. Ya. Itu gereja patung. Tokoh atau pemimpin umatnya disebut si Romo-Romo. Si Romo-Romo gitu ya. Ya, itu pemimpin umatnya. Itu gereja penyembah iblis. Kedua, gereja penyembah iblis adalah gereja gambar tempel. Seluruh dinding gerejanya penuh gambar tempel. Gambar Yesus gondrong, Yesus disalib, ya toh. Gambar Maria gendong anak, gambar segala macam. Yang dindingnya penuh gambar tempel. Yang disembah adalah si Bapa iblis, si hantu Yesus, diurapi oleh roh setan yang mirip katak. Ya. Pemimpin umatnya disebut abunya, karena badannya penuh abu, ya toh. Penuh abu gara-gara dupa, abu dupa, ya. Jadi pemimpin umatnya disebut abunya abu dupa. Ya. Ya. Itu gereja apa? Gereja gambar tempel. Yang ketiga, gereja kurang iman protes melulu. Ya. Gereja kurang iman protes melulu, ya. Gereja kurang iman protes melulu. Ya. Ini gereja yang protes melulu kalau ada yang meluruskan. Karena imannya adalah Tritunggal, ketika diluruskan protes melulu. Ya, ini gereja-gereja adat, ya. Gereja-gereja adat termasuk gereja protes melulu kurang iman. Ya. Oh saudara-saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dibaptiskan air masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang jadi majelis masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang mengikut perjamuan suci masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan engkau sudah ditabis jadi pendeta, engkau masuk surga. Pendeta pertama yang masuk neraka, pendeta Yu. Siapa itu? Yudas. Saudara-saudara, heran tidak? Engkau melihat pendeta masuk neraka? Saya kasih tahu, tidak heran. Di dalam neraka banyak pendeta. Pendeta yang palsu, pendeta pembohong, pendeta menyeleweng Alkitab, pendeta tidak setia, pendeta yang motivasinya untuk uang, mereka akan masuk neraka.